kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat isi kantor dari Bukalapak.com. Yuk ikut saya. Hai. Halo Dwi Sasha. Apa kabar Mas? Baik. Dan Mas Fajrin di Bukalapak adalah sebagai? Saya adalah co-founder dan juga CFO di Bukalapak. Jadi ini adalah kantor Bukalapak. Ya, jadi kita di sini ada di lobby, kita ada 2 lantai. Ini kok rame banget sih Mas? Ceritain dong desainnya. Idenya adalah Bukalapak itu kan suatu marketplace ya. Jadi temanya juga sesuai dengan bisnis Bukalapak, yaitu pasar. Lebih tepatnya lagi pasar malam. Jadi desainnya memang menunjukkan spirit tersebut. Demikian juga ruangan-ruangan yang di dalamnya. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Oke, tadi kita udah melihat beberapa ruangan. Itu fungsinya untuk ruang meeting ya Mas? Ruang meeting, betul. Dan sesuai dengan temanya tadi, pasar malam itu ruang meetingnya juga temanya ada macam-macam, seperti ada ruang meeting dingdong, burger ya, restoran, dan juga candy ya, ice pop kita menyebutnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan yang berbeda di mana? Betul. Agak sedikit terbuka dengan desain-desain yang unik dan ternyata kayak di London ya, tapi bukan di London. Iya. Ini ruangan apa Mas Fajri? Ini kami menyebutnya open space ya, karena memang multifungsi. Sehari-hari digunakan pertama untuk makan karyawan, jadi karena ini dekat dengan pantry, banyak yang makan di sini juga. Kemudian juga digunakan untuk town hall meeting, jadi karena ini bisa disingkirkan semua meja kursinya, kita bisa kumpul semua karyawan di sini seperti itu. Oke, dan open space-nya juga salah satunya adalah tangga-tangga ini yang bisa berfungsi untuk melakukan pertemuan secara skala besar. Misalnya Mas Zaki atau Mas Fajar ini memberitahukan informasi begitu ya? Betul. Ini namanya ruangan misbar gitu Mas Fajar? Ya, again. Ada poster-poster film zaman dulu soalnya. Again tadi kalau kita di pasar malam mungkin kadang-kadang ada seperti itu ya, ada spot untuk nonton seperti itu. Jadi kita sudah melihat kitchen / open space. Sekarang kita masuk ke working space-nya ya Mas ya? Ya. Oke, kita ke sana. Saya ceritakan ini ruangan bagian apa nih? Tim apa yang ada di sini? Nah ini kita ada 2 tempat kerja ya. Yang pertama di lantai 1 ini hampir semua tim. Di belakang saya ini ada tim engineer/product. Kemudian di seberang sana ada sales marketing. Ada juga supporting ya, seperti finance dan human resource di sini. Kalau misalkan dilihat tema pasar malam tadi masih ada, seperti ada Chinatown di sebelah sana. Jadi gitu kesana ya. ini kita lagi ada di Chinatown ya, dengan ornamen seperti itu ya? Ya. Okay. Dan juga sebelah sana kalau dilihat ada pasar burung ya. Dengan berbagai kandang yang ada di sana seperti itu. Aku juga melihat di ujung ada ruang-ruang yang bisa dipakai untuk diskusi gitu ya Mas ya? Oh iya, jadi memang banyak sekali sebenarnya tempat untuk kerja selain di meja masing-masing, juga ada di ruang meja-meja kecil tadi, atau standing desk di sebelah sini kalau ingin bekerja sambil berdiri gitu ya. Atau ada juga yang agak sambil santai, sambil selonjor juga bisa seperti itu. Oke. Aku mau lihat ruangannya Mas Fajrin dong, sebelah mana sih? Boleh. Okay. Wow, ini ruangannya. Kalau kita lihat kan ini semuanya kan ruangan kerja ada di sini. Kalau di atas itu ada juga ya Mas ya? Ada juga. Kita lihat sekarang ya Mas. Oke. Iya. Oke, sekarang kita sudah di lantai 2. Apakah isinya sama untuk working space juga atau ada ruang-ruangan tambahan Mas? Working space juga ada beberapa ruangan tambahan, seperti di sini ada tempat sholat ya, musola juga. Ya. Kemudian juga ada beberapa meja yang bisa digunakan untuk karyawan untuk berdiskusi, untuk meeting-meeting kecil gitu ya Mas ya? Betul, ada pantry juga, dan nanti kita juga akan melihat ada ruang game di sebelah sana. Seberapa besar sih game room atau relax room dibutuhkan di sebuah kantor startup? Saya pikir penting sekali ya, terutama di kantor yang memiliki tim yang anak muda seperti kami di Bukalapak, di mana mungkin 90% karyawannya lebih itu di bawah 30 tahun. Jadi sangat muda sekali, dan mereka
membutuhkan hal seperti itu. Meningkatkan produktivitas atau malah menghambat untuk kreativitas? Jadi males gitu loh, Mas? Saya pikir meningkatkan sepanjang kita membuat semacam kesepakatan bersama yang itu cukup fleksibel juga bagi mereka seperti itu. Oke, kalau yang di belakangnya Mas Fajri ini ruangan apa nih? Ini adalah perpustakaan. Ada beberapa kantor startup yang tidak memiliki library atau ruang perpustakaan seperti ini. Kenapa Mas Fajri memutuskan, oke deh kita bikin ruang library? Kembali ke karyawan tadi gitu kan, ada karyawan yang dia membutuhkan sarana untuk bermain, main game, main musik. Ada karyawan juga yang sebaliknya dia membutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan melalui membaca buku atau ketenangan gitu ya, sekedar mencari ketenangan. Nah, ruangan ini hati-hati untuk hal seperti itu. Oke, dan cozy banget Mas. Yes. Jadi pengen nyantai deh kalau kesini. Oke, kita ke ruangan yang lainnya ya Mas ya? Iya. Wah, ini sekarang masuk ke working space lagi nih, dan luasnya juga gak kalah luas dengan yang di bawah. Ini ruangan apa Mas Fajri? Jadi di sini ada customer relationship team ya, ada tim customer service, kemudian juga ada tim call center. Pada intinya semua yang berhubungan dengan customer ada di bagian sini. Oke, tadi kita udah ke lantai 1, terus lantai 2. Sebenarnya kalau dari Mas Fajri sendiri dan Mbak Zaki ya, seberapa besar sih kantor mempengaruhi produktivitas dari karyawan lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak untuk perusahaan? Saya pikir besar sekali ya, tapi di sini nggak hanya kantor secara fisik, tapi sebenarnya culture yang dibangun di perusahaan tersebut. Karena kantor hanya salah satu aspek saja gitu kan. Selain kantor ada misalkan rule atau peraturan karyawan. Jadi semua itu adalah kombinasi yang saya pikir cukup penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Nah itu dia tadi jalan-jalan kita ke kantor bukalapak.com. Saya Yeni Yusra, sampai jumpa.